Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe dulu ya. Hidrolisis garam. Setelah mempelajari modul ini, kamu diharapkan mampu hidrolisis garam. Pasti kalian sering melihat ibu mencuci pakaian, bukan? Saat ibu menemukan noda di pakaian, apa yang ibu lakukan? Ibu pasti menggunakan pemutih pakaian untuk menghilangkan noda. Produk pemutih tersebut mengandung kira-kira 5% NaOCl yang sangat reaktif, sehingga dapat menghancurkan pewarna, sehingga pakaian menjadi putih kembali. Garam ini terbentuk dari asam lemah HOCl dengan basa kuat NaOH. Ion OCl terhidrolisis menjadi HOCl dan OH, sehingga garam NaOCl bersifat basa. Peristiwa ini dinamakan hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai hidrolisis garam. Konsep hidrolisis garam. Reaksi asam dengan basa membentuk garam dan air. Reaksi ini disebut reaksi penetralan. Akan tetapi, pada kenyataannya, larutan garam tidak selalu bersifat netral. Perhatikan berikut ini. Ternyata ketiga jenis garam tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Larutan NaCl bersifat netral. Larutan NH4Cl bersifat asam. Dan larutan Na3CH3COO bersifat basa. Mengapa larutan garam ada yang bersifat asam, basa, dan netral? Sifat garam tergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Garam dapat terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Jadi, sifat asam basa suatu garam dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya. Sifat keasaman atau kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis. Hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Sifat-sifat larutan garam. Secara umum, sifat garam yang mengalami hidrolisis dalam larutan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis asam dan basa pembentuk garam tersebut. Asam lemah plus basa kuat sama dengan garam basa. Salah satu komponen garam ini mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-. Larutan garam ini bersifat basa, pH lebih besar dari 7. Asam kuat plus basa lemah sama dengan garam asam. Salah satu komponen garam ini menghasilkan ion H+. Larutan garam ini bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Asam lemah plus basa lemah sama dengan pH tergantung Ka dan Kb. Kedua komponen garam ini terhidrolisis total menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Harga pH larutan garam ini tergantung harga Ka dan Kb. Pasangkanlah larutan berikut dengan sifat larutan garamnya.
Menghitung larutan garam. Berikut ini akan kita pelajari bagaimana penghitungan hidrolisis garam dari beberapa hal. Asam lemah plus basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat, jika dilarutkan dalam air, maka larutan tersebut bersifat basa. Anion basa atau amin dari garam bereaksi dalam air yang menghasilkan ion OH-. Reaksi ini mempunyai tetapan hidrolisis sebagai berikut. Konsentrasi amin semula sama dengan konsentrasi garamnya. Jika konsentrasi amin mula-mula sebesar M dan terhidrolisis sebesar alfa, maka untuk konsentrasi semua komponen dalam persamaan tersebut adalah, karena nilai alfa relatif kecil, sehingga nilai M dikurang alfa sama dengan M. Asam lemah akan terionisasi menjadi konsentrasi Ha sama dengan konsentrasi OH-, sehingga diperoleh persamaan tetapan. Selanjutnya konsentrasi OH- dapat dihitung dengan rumus asam kuat plus basa lemah. Jika garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah dilarutkan ke dalam air, maka larutan tersebut bersifat asam. Kation asam, BH+, dari garam bereaksi dengan air yang menghasilkan ion H3O+. Reaksi ini mempunyai tetapan hidrolisis sebagai berikut. Konsentrasi BH+ semula sama dengan konsentrasi garamnya. Jika konsentrasi BH+ mula-mula sebesar M dan hidrolisis sebesar alfa, maka konsentrasi semua komponen dalam persamaan tersebut adalah, karena nilai alfa sangat kecil, maka besarnya alfa pada M dikurang alfa diabaikan, sehingga untuk M dikurang alfa sama dengan M. Besarnya konsentrasi B dan H3O+ adalah sama, karena H3O+ dapat diganti H+. Persamaan tetapan hidrolisis dapat ditulis, suatu basa dapat mengalami kesetimbangan sebagai berikut. Selanjutnya konsentrasi ion H+ dapat ditulis asam lemah plus basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, jika dilarutkan dalam air dapat bersifat asam, basa atau netral, tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Larutan garam ini akan terhidrolisis sempurna baik kation, BH+ maupun anionnya atau amin. Tetapan hidrolisis dari hidrolisis di atas dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung H+ adalah sebagai berikut. Asam kuat plus basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat jika dilarutkan dalam air menunjukkan reaksi netral, karena anion maupun kationnya masing-masing tidak ada yang bergabung dengan ion hidrogen atau hidroksida untuk menentukan produk yang sangat sedikit berdisosiasi. Karena itu, kesetimbangan air tidak terganggu. Karena konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan sama, maka larutan bersifat netral, pH sama dengan 7. Pilihlah jawaban yang tepat.
Selamat, kamu telah selesai mempelajari materi hidrolisis garam. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya.